Yesus kau kebenaran, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ku perlu anugerah-Mu, nyatakan kasih-Ku. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa jauhkanmu dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup, mata kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Tak memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku. Ya, mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Ini janji kami selama ku hidup. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup kami milik-Mu Tuhan Yesus. Aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saja, apapun yang terjadi, kalau ku hidup, hatiku. Persiapkan kami menjadi umat yang kuat di hadapan Tuhan. Dunia tak bisa menjauh kasih-Mu. Mari sama-sama janji sama Tuhan. Kalau ku
selama kami hidup Tuhan. Mata kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Janji sama Tuhan, sekalipun hal yang menyakitkan Tuhan izinkan. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup. Biar hidup kami sesuai dengan standarnya Tuhan. Yes Lord. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa. Bukan ku dari. Boleh kasih tepuk tangan yang terakhir bagi Tuhan Yesus. Janji sama Dia. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Itulah pengakuan iman kami Tuhan. Bahwa dunia tak bisa. Dunia tak bisa. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Itulah iman percaya kami Tuhan. Karena itu Tuhan, jika kami hidup untuk Tuhan. Kami hidup untuk Tuhan. Inilah panggilan kami sebagai orang yang percaya. Orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan. Punya Tuhan Yesus. Yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kami. Bahkan sangat peduli dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan. Mungkin kami berada di dalam lembah kekelaman. Kami ada di dalam setiap pergumulan. Kami ada di dalam setiap masalah. Mungkin orang lain mengecewakan kami Tuhan. Menyakiti hati kami. Tuhan, kasih-Mu. Kasih-Mu itu Tuhan. Yang akan mampu membuat kami hidup
supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan hamba berdoa, biar Roh Kudus Allah melawat setiap hati, melihat setiap pribadi, menjamah setiap pribadi yang ada di ruangan ini. Roh Kudus Allah bekerja. Biarlah kami fokus semua Tuhan di dalam seluruh rangkaian ibadah ini. Karena waktu ini adalah waktu kami untuk Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu bahkan kami semua Tuhan. Roh Kudus Allah yang bekerja. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami tungking di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Allah memfokuskan diri dan pikiran hati kami untuk duduk diam mendengarkan firman. Ya Bapa, kami siap memberitakan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini Tuhan. Yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini udah tanggal 2. Ya. Berarti sudah pada gajian ini. Oh iya dong ya. Udah tanggal 1, udah tanggal 2. Ya bersyukur kepada Tuhan. Apakah karena hari ini tanggal 2 sehingga kita banyak hadir di tempat ini? Kita harus pastikan itu. Ya. Kita ada di tempat ini karena Tuhan. Kita ada di tempat ini karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Kita ada di tempat ini karena mau beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Petrus. Di dalam 1 Petrus maksudnya. Ayat 4. Pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Mulai saya ayat yang ke-7. Ya. Bapak Ibu ayat 8. Begitu seterusnya. 1 Petrus 4. Sudah ketemu? Baik. Hidup orang Kristen. Mari kita baca ini perlahan-lahan. Ya. Perhatikan kata demi kata. Ayat 7 saya mulai. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara mengenai hidup orang Kristen. Coba ditayangkan slide-nya yang pertama. Ya. Hidup orang Kristen Bapak Ibu. Saya tadi
toilet, dan habis toilet saya coba berdiri di belakang sana dan bernyanyi. Ya, saya melihat dan merasakan bagaimana antusias jemaat memuji, menyembah Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berfirman, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala sesuatu. Ingat ini. Ingat Bapak Ibu. Tetapi pada hari yang ke-7, engkau harus menguduskan hari Sabat itu. Engkau harus beribadah kepada Tuhan. Ingat, 6 hari lamanya. 6 hari lamanya kita bekerja. Tetapi hari ini adalah hari di mana kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang di luar sana, bahkan orang Kristen, hari-hari ini kecenderungan mengabaikan hari Sabat Tuhan. Dengan berbagai alasan. Capek lah, malas lah, minggu depan lah, bulan depan aja, dan berbagai macam alasan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, ya, seperti lagu yang begitu syahdu kita naikkan tadi. Kalau ku hidup bagimu. Ya. Berarti itu termasuk di dalamnya kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya memulai di ayat 7. Perhatikan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berbicara tentang akhir zaman, Bapak Ibu. Bagaimana sikap kita atau bagaimana kita meresponi atau sikap kita meresponi keadaan akhir zaman ini? Itu penting. Jangan berleha-leha, jangan berfoya-foya. Jangan main-main dengan hidup ini. Ya. Jangan terlalu banyak nonton TikTok dibanding baca Alkitab. Jangan terlalu banyak bermain dengan sosial media. Timbang Anda membaca Alkitab. Serius. Di sini buktinya kita itu mengasihi Tuhan atau tidak. Saya tidak melarang Anda membuka media sosial. Saya tidak pernah melarang, saya juga membukanya. Tapi kalau waktu kita habis atau bahkan lebih banyak dari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu ada yang salah dalam hidup kita. Ada yang salah, Bapak Ibu. Ada yang salah. Jangan kita bernyanyi, kalau ku hidup bagimu. Halo. Penting Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena dunia hari ini, dunia hari-hari ini. Oh sorry. Karena dunia hari-hari ini saudara,
secara kita tidak sengaja atau secara kita tidak sadar, saudara, itu sedang memuridkan kita. Bagaimana cara dunia memuridkan kita? Salah satu cara dengan internet, saudara. Ya. Orang kalau nggak ada kuota sekarang, uring-uringan. Uring-uringan. Betul Bapak Ibu? Karena nggak ada lagi yang bisa kita mau lihat, nggak ada lagi yang bisa kita mau jawab kalau nggak ada kuota. Dengan internet kita bisa, saudara, melanglang buana. Dari kutub utara sampai kutub selatan, dari timur sampai ke barat. Semua tersedia, terbuka. Dan kita selalu setiap hari gemar dan sering bermain-main dengan internet, saudara. Sehingga kita lupa apa sebenarnya nilai panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Ingat, kita sudah di akhir zaman. Maaf Ibu Sari, kemarin beliau kehilangan anak yang terkasih. Saya hari itu di dalam rumah duka, bahkan terakhir dalam ibadah syukuran, sangat dekat dengan seorang bapak. Berbicara. Tapi dikasih tahu sama Pak Ferry, Bapak kenal ini? Lah, iya, kenapa? Udah dipanggil Tuhan. Padahal beliau panggil saya waktu di rumah duka, berbicara mengenai soal pemakaman anak Ibu Sari. Berbicara beliau dengan beberapa teman. Dan masih berbicara hari Minggu malam dalam ibadah syukuran. Saya dengar beliau sudah dipanggil Tuhan. Hidup ini begitu singkat Bapak Ibu. Saya mau katakan itu. Bahkan Alkitab sudah ngomong. Begitu singkat. Karena itu pastikan Bapak Ibu. Pastikan posisi kita hari ini ada bersama dengan Tuhan atau tidak. Sekalipun Anda memiliki dunia ini. Sekalipun kita memiliki kekayaan dan segala kemuliaan dunia ini. Umur kita paling kuat 80 tahun. 70 tahun kalau kuat 80, 90, 100 lah, 120 lah. Ya. Nggak nyampe. Emang nggak mau umur 120? Segala kekayaan dan kemuliaan yang kita punya di dunia ini tidak akan menyertai kita di sana. Paling juga 1 kali 2 meter, sama semua. So, apa yang kita mau cari di dunia ini Bapak Ibu? Apa yang kita mau cari di dunia ini? Carilah Tuhan, Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu yang penting sudah. Bukan kita enggak usah berusaha, bekerja, enggak. Itu panggilan kita. Kita harus bekerja. Kita harus mencari. Kita harus berjerih lelah. Tapi ingat, bukan hanya untuk kebutuhan jasmani ini yang kita berusaha luar biasa. Kalau perlu
pergi pagi, pulang pagi. Kayak lagu dong ya. Bang Toyib lagi. Ya. Doakan supaya pulang bawa uang ya. Hafal pasti lagunya. Ya kan? Untuk jasmani kita. Kita rela pergi pagi, pulang pagi. Tapi saudara, saya mau kasih tahu. Kalau untuk rohani kita. Apakah ada effort yang sama atau ada usaha lebih lagi saudara. Yang kita lakukan untuk rohani kita. Saya bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak di TCC ini ada baca Alkitab. Setiap hari. Pertanyaan saya. Setiakah kita membaca Alkitab itu? Saya dengan seorang ibu, waduh saya belum baca Pak. Jadi saya rapel, oh puji Tuhan. Dia sadar bahwa dia belum membaca. Jadi harus rapel 3 pasal. Artinya 3 hari itu dia absen. Berarti ada kerinduan untuk tetap menebusnya. Bapak-bapak, masih setia membaca? Amin. Saya yakin gak bilang amin itu gak baca. Udah, jujur aja kita ini di ruang ibadah. Ada Yesus yang hadir di sini. Jujurlah. Tiap hari pegang handphone gak? Baca gak? Berselancar gak? Kalau ku hidup bagimu. Jangan hanya di mulut saudara. Ya. Dia yang di sana dan yang di sini. Itu tahu setiap hati kita. Hati-hati Bapak. Hati-hati dengan hati. Hati kita. Tuhan tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di zaman akhir ini. Yang Alkitab bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal yang pertama yang harus kita lakukan. Fokuslah kepada Tuhan dan berdoalah. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan menjelang akhir zaman ini atau akhir-akhir ini, kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat ini. Fokus kepada Tuhan dan berdoa. Artinya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita ini. Dan terkadang kita pusing menghadapinya. Dalam pikiran, perasaan, bahkan waktu kita telah korbankan. Namun tak kunjung masalah itu selesai. Kita mulai capek dengan semua pergumulan kita. Kita mulai capek dengan setiap masalah kita. Sehingga kita mengalami apa yang namanya dehidrasi rohani. Kekurangan cairan, saudara. Nah ini bahaya, saudara. Kalau sudah dehidrasi, buru-buru saudara ke UGD. Orang saudara sudah dehidrasi, wah ini bahaya. Buru cepat penanganannya. Ya. Tapi kalau rohani kita dehidrasi, kita mungkin gak sadar juga mungkin. Kita mungkin juga gak tahu. Tapi ingat, kita itu udah di dalam batas maksimum berbahaya sudah.
Karena itu, kalau kita dehidrasi rohani berarti harus minum air putih. Ya. Minum, makan firman Tuhan. Datang kepada Yesus, berdoa. Aku adalah air hidup. Amin. Amin. Persoalannya tahu nggak kalau kita mengalami dehidrasi rohani? Nah ini mungkin kita nggak tahu. Ciri-cirinya apa? Kalau Anda berdoa, ntar lagi. Sudah pasang alarm jam 3 pagi doa. Pas alarm bunyi tong 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 tong. Jam 3. Jam 4 aja. Bikin lagi jam 4. Jam 4 bunyi. Jam 5 aja. Jam 5 bunyi. Udahlah, udah siap-siap mau kerja. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Saya mau bekerja, Tuhan berkati. Enak aja. Hah? Giliran Tuhan berkati, ngomong. Sudah persiapkan hati kita. Persiapkan hati kita. Jangan kita mengalami kekeringan rohani. Itu doa. Ibadah. Ini ke orang dehidrasi rohani. Hari Minggu, minggu depan masih ada. Bahkan tahun ini masih ada beberapa 6-5 bulan lagi. Desember juga bisa datang. Pas Natalan. Baru di situ saya curahkan seluruh hidup saya. Seluruh dosa-dosa saya minta ampun sama Tuhan. Selalu berbicara ada waktu. Ada waktu. Toh minggu depan masih ada. Hei. Jangan-jangan lu Senin dipanggil Tuhan. Oh ya, serius. Saya harus katakan ini. Terkadang kita itu terlalu berleha-leha dengan ibadah. Jangan saudara. Dengan Tuhan itu jangan main-main. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Harus berdoa. Bapak Ibu saya tanya. Masih berdoa sampai hari ini? Masih ada hubungan dengan Tuhan? Masih ada? Masih ya? Amin ya? Benar ya? Tuhan mendengarnya. Ya. Harus berdoa. Itu yang pertama. Jadi berdoalah. Fokus kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana atau sikap kita meresponi keadaan waktu yang sudah dekat ini. Ayat 8 sampai yang ke-11, yaitu kasih. Mengasihi sesama kita. Ada dua hukum yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh tidak dilakukan maksudnya. Yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Penting saudara, ingat itu. Penting sekali kita mewujudkan kasih itu kepada sesama. Tergambar saudara soal kasih. Yang pertama, kasih yang bagaimana? Itu ayat 8. Kasih yang seperti apa saudara? Yaitu kasih yang sungguh-sungguh. Ya, coba kita baca ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kenapa harus sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Harus ada effort lebih saudara. Harus ada usaha lebih. Dalam menerapkan kasih itu. Begini saudara. Saya percaya. Di sini tidak mungkin
ada yang tidak mengasihi. Betul? Pasti mengasihi dong. Ya Pak John? Ya, mantap. Pasti mengasihi. Pasti. Nah di sini Petrus bilang, sungguh-sungguh. Artinya kita harus melakukan itu lebih lagi saudara. Ya. Dengan penuh semangat dan sukacita dalam melakukannya. Nah, itu saudara. Kalau kita mengasihi orang, ya, harusnya itu lebih. Lebih lagi Bapak Ibu. Ibu kita yang di belakang sana itu punya anjing namanya Belix. Waduh usahanya itu saudara, sayangnya luar biasa. Sayang. Tapi tidak melebihi sayangnya kepada suaminya pastinya. Karena kalau melebihi, wah bisa protes, bahaya. Pasti dong saudara, pasti. Karena kita diajarkan untuk mengasihi. Binatang aja kita kasih saudara, apalagi sesama kita. Iya kan? Betul nggak? Saya ingat saudara, di suatu gereja, mungkin saya sudah pernah sampaikan apa tidak. Ya, yang sudah pernah dengar, ya dengarkan lagi. Suatu malam, datang seorang ibu-ibu. Ya karena ya seperti di sinilah, saya yang selalu di gereja. Singkat cerita dia bilang begini, dari Jawa saudara ya, saya lupa daerahnya apa dia sebutkan, Malang apa Tulung Agung ya saya agak lupa. Intinya begini, Pak ini saya baru nyampe, saya bingung di Tangerang ini saya mau nginap di mana. Itu. Karena saya lihat ini gereja, saya tadi turun di depan. Saya lihat ini gereja, karena dia pikir kalau gereja selesai masalah begitu. Aman maksudnya. Orang Kristen di dalamnya gitu ya. Jadi boleh enggak Pak? Saya tidur di gereja. Di kursi aja atau di mana yang penting saya bisa menginap malam ini. Hati saya waktu itu masih top-top teroris saudara. Dia bawa tas, mungkin bungkusan baju. Tak mungkin kan saya periksa dulu, jangan-jangan bom di dalam. Gitu kan? Tak mungkin. Tapi aku lihat matanya terpancar ketulusan ya. Orang itu kalau benar-benar tulus nggak punya niat jahat itu kelihatan. Hati saya, iya, tapi saya belum ngomong. Iya, boleh. Karena kalau ada orang asing mau menumpang kan Tuhan Yesus bilang, kasih. Iya kan? Berilah tumpangan. Iya kan? Tapi kan saya bukan pembuat keputusan. Tapi hati saya gak apa-apa. Lucu-lucu. Stephen, siapa? Gitu kan. Pendeta. Saya ngomong. Bla 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 bla. Panggil saya. Stephen. Sinilah. Sambil begini garuknya. Kita gak kenal orangnya. Janganlah. Aduh. Bertolak belakang dong dengan saya.
Memang saya belum bilang ya sama dia, nggak apa-apa. Tapi saya silakan aja. Mungkin dia berpikir kita ini lagi ngomong-ngomong, aku perhatikan dia kan, nggak enak juga saya. Akhirnya keputusan terakhir, udah dikasihlah uang 30.000 pada ibu itu dan dia suruh pergi untuk cari tempat penginapan entahkah di apa lembaga sosial atau di mana istilahnya begitulah. Yang penting jangan di gereja. Dikasih 30.000 dan ibu itu pergi. Tuhan Yesus dijual dengan, saya ingat itu ayat itu. Berapa keping perak? 30. Nangis saya. Tapi itu pendeta yang ngomong. Ya udah. Hanya itu bu pergi, saya bilang Tuhan, biar dia dapat tempat menginap. Ampuni saya. Gereja menolaknya. Pagi-pagi datang kantor dong. Sekitar jam 8. Cari sarapan saya. Daerah Tangerang situ yang tidak jauh dari gereja. Saya ketemu dengan ibu itu. Saya bilang, bu, ini bukan yang tadi malam ya? Iya Pak Stephen ya? Iya. Lah, ibu ada di sini. Ibu nginap di mana tadi malam? Oh ini Pak, ada yang bapak-bapak keluarga yang dekat sini. Kasih nginap Pak, jadi saya ini. Saya sudah bawa tas. Terus mau ke sekarang? Ya ini saya mau jalan Pak, saya mau ke, apa dia bilang itu, daerah Jakarta sini. Cengkareng ke apa ya, pokoknya ke Jakarta lah. Oh jadi ibu nginap di sini ya? Iya, ada satu keluarga. Saya kan nggak mungkin, siapa keluarganya bu? Penasaran saya. Tapi hati kecil saya pengen saudara, tapi ya udahlah. Karena kenapa saya pengen tanya keluarga itu siapa? Di daerah itu saudara, itu Muslim orang Buddha. Jangan-jangan keluarga yang non Kristen lagi yang bantu dia. Dia datang ke gereja, tapi gereja membuang dan menolak dia. Sama seperti Yudas. Kasih aja 30 uang keping perak, jual Yesus. Yesus datang tapi kita tolak. Barang siapa melayani orang paling kecil ini, dia telah melayani untuk aku. Tapi kita menolak. Hello gereja. Makanya saudara, ini yang melatar belakangi saya. Ya saya putuskan gak mau pelayanan. Kecewa saya keluar. Saya bekerja. Tapi itu juga bukan keputusan yang baik. Keputusan yang buruk. Yaitu ada ceritanya. Jadi harus mengasihi. Kasih itu benar-benar kita harus tunjukkan. Kasih itu begitu penting dalam hidup kita. Kasih itu memberi pertolongan ke, memberi ya uang ke, kalau memang ada, kalau butuh uang, memberi nasihat ke. Artinya kasih itu memberi. Kasih itu memang berkorban Bapak Ibu. Memang berkorban. Yesus berkorban buat kita. Yesus berkorban. Mati di kayu salib. Itu yang penting. Mari kita lihat satu video. Bagaimana kasih itu berkorban. Mungkin saudara sudah pernah nonton atau belum. Agak panjang sedikit, sekitar 8 menit ya. Tapi kita mau belajar. Dia anak kecil yang divonis mati. Di suatu rumah sakit dan dia ketemu dengan seorang bapak-bapak. Intinya dia mau serahkan ginjalnya kepada bapak ini. Dan anak itu mati.
stop, please, Tapi Bapak Daddy. ini selamat. Hi. I'm sick. I got bacterial ammonia. Amonia akut. What's wrong with you? Kidneys don't work. I need new ones. Ginjalnya Where nggak did you berfungsi. get them from? Dari mana kamu mendapatkan? Someone has to give me one. Seorang Oh, harus very membeli long. satu. Daddy, Yes. Kepada bapaknya. do I have kidneys? Apakah Yes. aku punya ginjal? Two. Ya, 2. Why? I could give you a mine. Aku bisa memberimu 1. It's not how it works, sweetheart. Why? Because you need them. Take care. Jadi percakapan. I don't want you talking to him, okay? Fine. Because I said so. It might be dangerous. I think he's nice. He has tattoos like you. Memiliki tato. It doesn't matter. Tattoos don't make you good or bad. You just don't know. Jesus loves them. Why can't we? Yesus Just mind me, mencintainya, please. mengapa kita tidak? Yes, Daddy. Ini lampunya bisa direduksi. I know you're grown up, but there's some things you don't know. But you will. I'll be by your side and I'll love you forever. Love you forever too. Here's my Christmas present for Edgar. I wrote it down. Dia kasih hadiah Christmas pada I Edgar want itu to yang ketemu tadi. give my friend Edgar one of my kidneys. Dia beri ginjalnya You're so untuk sweet and Edgar loving, tadi. Lucy. You truly are one of a kind, but this isn't something I can do without your parents' permission. Harus dapat izin dari Please, orang tuanya. Daddy. Why do you keep asking us this? Because I don't want my friend Edgar to die. Dia nggak mau Can a Edgar child's itu kidneys mati. even function properly in an adult? Yes, it's been done successfully many times, and she has the right blood type. Please, Daddy. Okay, honey. Okay. We'll think about it. Pinky promise. Okay, promise. Thank you, Daddy. Sangat berat tentunya orang tua. Itu bayangan aja, ini engkongnya, kakeknya yang sudah meninggal. Apa dari ayahnya dia. Semacam roh begitu datang ya. Nah, ini Lucy yang Shivers dia and the tulis, Prince ini of Peace. hadiahnya. Mom and Dad and I had a dream. Of a sad man. Jesus wanted to help him. One day I was playing, but I got sick. Jesus loves everybody. Kecil-kecil Jesus sudah gave you menginjili. his love.
I want to give you my kidney. Aku akan memberikan ginjal. So you could be with your family. Now it's your turn to draw. Dia terharu. Clear? Again. God. No, like a soft embrace. I've been homesick, missing your sweet face. Time is Dia nggak menggambar, tapi dia mau datang Time of death, untuk 6:47 ngomong a.m. langsung. December 25th. Lucy! I feel the busy, Lucy! no matter how far you get. All hearts come home for Christmas. Gambaran rohnya. Everybody's right here with us, whether near or far. Udah dijemput sama kakeknya. Who's here or gone? All hearts come home. All hearts come home for Christmas. Goodbye. Things don't always go as planned. We don't always get what we want, but we always get what we need. We're connected, all of us. God's plan is truly marvelous. We just have to believe. Her heart may have stopped, but Lucy's other organs were perfectly healthy and were donated, We all good there? saving more than one life. And yes, Edgar did receive one of her kidneys according to her wish. While we weep here on earth, others celebrate in heaven. But God has a special way of healing all broken things. Edgar kept the faith and got that second chance he so desperately Akhirnya needed. dia menjadi sembuh. He was eventually released from prison, reunited with his family, and never looked back. They never forgot about Lucy. Mereka tidak pernah melupakan Lucy karena ada ginjalnya di dalam tubuh. They look back with gratitude and fond memories each and every Christmas and read both the story of the three wise men from the Bible Oke, awas. and, of course, Lucy's book. Prince of Peace. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini. Seorang sahabat di mana Yesus berkorban demi sahabat-sahabatnya. Dan kita adalah sahabatnya Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita nggak tahu hidup kita seperti apa. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Yang kita bisa lakukan itu hanyalah berdoalah di akhir zaman ini. Yang kedua, kasihilah seorang akan yang lain. Seorang anak kecil yang mengalami amonia akut, akhirnya meninggal dan
hanya berpapasan begitu saja, enggak kenal. Singkat cerita, dia meninggal, tetapi menghidupkan yang lain. Itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dia rela mati supaya kita hidup. Supaya kita hidup. Apakah kita masih mau main-main dengan kasih Tuhan? Saya yakin keluarga Edgar, kalau keluarganya Lucy datang ke rumahnya, pasti akan menyembah-nyembahnya. Akan berterima kasih kepada keluarga Lucy. Karena pengorbanan. Karena dia hidup karena pengorbanan Lucy. Saudara, Tuhan berkorban bagi kita. Supaya kita ini hidup. Mari kita berdoa. Berdoalah kepada Tuhan. Saya katakan jangan sampai menyia-nyiakan kasih pengorbanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ingat akan pengorbanan Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan. Dia berkorban supaya kita ini hidup. Dia mati supaya kita hidup. Berdoalah kepada Tuhan. Jangan mengasihi hanya dengan perkataan. Tapi mengasihilah dengan perbuatan. Apa yang bisa kita berikan kepada sesama kita? Yang membutuhkan pertolongan kita, yang kita tahu. Kasihilah dia, sebagaimana Kristus mengasihi engkau. Saudara, mari kita renungkan melalui pujian ini. Mari kita melihat salib Kristus. Kita tidak tahu lagi sampai usia berapa kita ada di dunia ini. Tapi ketika Tuhan masih berikan kehidupan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Itulah yang bisa kita lakukan dan kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kasih bukan perkataan. Kasih adalah perbuatan. Telah mati Sama-sama kita angkat pujian ini. dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat kasih dalam Tuhan, berdoalah di dalam hatimu. Saat ini, mari kita belajar dari seorang anak kecil yang rela berkorban untuk orang lain. Yesus sudah berkorban bagi kita. Yesus mati supaya kita hidup. Saat ini Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita perbaharui, mari kita ngambil komitmen baru di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi. Katakan, Tuhan, aku mau lebih lagi untuk mengasihi. Katakan, Tuhan, aku mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Kasih bukan kata-kata atau perkataan. Kasih adalah tindakan nyata. Kasih adalah pengorbanan. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Apabila hidup kita tidak mengasihi, apabila hidup kita tidak mengasihi orang-orang lain, apabila hidup kita tidak mengasihi sesama kita, saat ini Tuhan ada di tempat ini. Dia hadir melihat setiap hati, melihat kita semua. Mari kita perbaharui. Kalau kita tidak mengasihi, mohon ampun sama Tuhan. Kita perbaharui komitmen. Tuhan, saya mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tuhan, saya mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tuhan, aku mau berkorban sebagaimana Engkau berkorban bagi saya. Ambil komitmen pribadi Bapak Ibu Saudara. Ini komitmen kita, ini komitmen Anda dengan Tuhan. Waktu ini adalah waktunya Tuhan. Kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Tapi biarlah kita hidup dengan komitmen yang baru untuk mengasihi. Jemaat Tuhan, saya mau bertanya, siapa di antara kita yang mau mengasihi sesama siapapun seperti Tuhan mengasihi? Coba angkat tangan. Siapa jemaat di sini yang mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi? Ini keputusanmu dengan Tuhan. Jangan lihat orang lain. Komitmenmu dengan Tuhan. Tuhan, saya mau mengasihi lebih lagi Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Saudara, yang semua angkat tangan, saya mohon maju ke depan. Semua angkat tangan. Ini adalah komitmen pribadimu dengan Tuhan. Jangan lihat siapapun. Semua yang angkat tangan maju ke depan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Yang mau memperbarui kasihnya kepada Tuhan. Ini kesempatan, ini harinya Tuhan. Ini komitmenmu kepada Tuhan.
Tuhan ada di sini. sia-sia. Oh, dalam nama Yesus Tuhan. Lagi hidup ini Haleluya Yesus. ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti ingin. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Thank you Jesus. Semuanya sia-sia. Berarti hidup ini ku letakkan dalam mesbah. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku. Katakan, jadilah padaku Tuhan. Jadilah Seperti yang Tuhan mau. padaku seperti Seperti yang Tuhan yang mau. Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang di kursi yang tidak maju ke depan, silakan berdoa sendiri. Berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ketahuilah satu hal. Ketika engkau ada di tempat ini, ketika engkau berdiri di tempat ini, sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya Tuhan melihat dan Tuhan tahu janjimu, komitmenmu kepadanya, bahwa engkau mau lebih lagi untuk mengasihi. Bahwa engkau mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Itu adalah komitmenmu, itu adalah janjimu. Dan Tuhan melihatmu hari ini. Apa yang kau ikat di dunia ini, itu terikat di surga. Apa yang kau janjikan kepada Tuhan hari ini, itu Tuhan lihat. Itu sampai di surga. Karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Saya mau berdoa. Setelah saya berdoa, Bapak Ibu semua ngikut doa saya. Saya berdoa terlebih dahulu. Hamba Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa hari ini, di tempat ini adalah harinya Tuhan. Kami berdiri di tempat ini Tuhan, menghadap Engkau Yesus, dengan komitmen yang baru. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami. Seperti Engkau Yesus mengasihi. Biarlah kasih Bapa itu ada di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Untuk mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi sesama kami. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Setiap pribadi di tempat ini Tuhan, hamba berdoa. Engkau melihat hati mereka.
Engkau tahu komitmen mereka hari ini. Dan apa yang mereka lakukan hari ini Tuhan terikat di surga Tuhan. Karena itu Bapa, setiap pribadi Engkau jamah Tuhan. Engkau jamah. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Lawat setiap hati Tuhan. Jamah setiap hati Bapa. Lihatlah anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka mau berkomitmen untuk Engkau Tuhan. Mereka mau berjanji untuk lebih mengasihi Tuhan. Mereka berjanji untuk mengasihi sesama mereka Tuhan. Oh, bukankah itu yang Engkau kehendaki Tuhan? Mereka mau Tuhan seperti Engkau Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa, biarlah kuasa Allah turun, jamah hidup mereka Tuhan. Jamah setiap hati mereka Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa urapan-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus Allah, mampukan mereka Tuhan. Mampukan setiap pribadi ini untuk menjalankan komitmen mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali.